Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari proyek UTS Rekayasa Tangkap Lunak dengan study case sistem pengelolaan tugas akhir. Dan di sini kelompok 2 beranggotakan Rehan Christian, Lutfi Rindam, Fadia Rizky, dan juga saya sendiri, Serena Mariana Lalangkuling dengan NIM 2024-0810-21. Dan dalam video presentasi ini saya akan menjelaskan 4 bagian, yaitu perbandingan dari 3 metode pengembangan, atau waterfall, agile, dan juga prototype. Lalu yang kedua mengenai alasan pemilihan metode pengembangan. Lalu yang ketiga, saya akan menjelaskan user story, fitur dan fungsi sistemnya. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan use case diagram dan juga activity diagram. Dan untuk pembahasan utama di sini, yaitu mengenai perbandingan 3 metode, waterfall, agile, dan juga prototype. Nah, di sini untuk waterfall sendiri, alur kerjanya itu berurutan, dan dari analisis itu akan berlanjut sampai implementasinya. Jadi, untuk setiap proses atau tahap itu harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Jadi, untuk waterfall ini cocok untuk proyek-proyek dengan kebutuhan yang tetap dan juga memang sudah jelas sejak awal. Dan untuk tingkat fleksibilitasnya, untuk waterfall sendiri itu terhitung cukup rendah. Lalu untuk agile, Agile ini proyeknya dibagi dalam sprint-sprint pendek, bisa 2-4 minggu. Jadi untuk tiap sprintnya itu akan menghasilkan versi fungsional produknya. Jadi bisa sangat fleksibel dan juga dapat menyesuaikan perubahan. Jadi untuk Agile sendiri itu cocok untuk proyek-proyek yang kebutuhannya dinamis. Dan yang terakhir yaitu untuk prototype. Untuk metode prototype ini itu akan fokus pada pembentukan model awalnya atau mock-up. Jadi untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna. Dan untuk prototype itu cocok untuk kebutuhan-kebutuhan yang belum jelas sejak awal. Jadi untuk tingkat fleksibilitasnya itu cukup tinggi di tahap awal. Jadi bisa digunakan dulu untuk eksplorasi ide dan juga validasi kebutuhan. Jadi dari 3 penjelasan tadi itu tingkat perbedaannya ada pada alur tahapan, lalu kapan dipakainya, dan juga tingkat fleksibilitas masing-masing metode. Lalu, alasan kami memilih metode prototype sebagai metode pengembangan studi kasus TA ini. Yang pertama karena seperti yang kita tahu bahwa TA ini memiliki banyak jenis pengguna, mulai dari mahasiswa, dosen pembimbing, dosen penguji, dosen PA, juga terakhir yaitu koordinator TA-nya. Di mana tentu kebutuhan mereka akan berbeda-beda, tidak sepenuhnya terdefinisi dari awal. Dan dengan prototype ini, kami bisa membuat model awal interface-nya menggunakan HTML dan bisa langsung meminta umpan balik. Dan yang terakhir, umpan balik ini bisa membantu kami untuk menyempurnakan desain dan juga fitur-fitur yang akan kami kembangkan. Gitu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan user story dari banyak role. Di sini saya membagi menjadi 5 role. Yang pertama sebagai mahasiswa. Untuk mahasiswa tentunya saya ingin memilih model tugas akhir, ada publikasi, reguler, dan deskripsi. Gunanya yaitu saya ingin menentukan jenis penelitian yang bisa menyesuaikan kemampuan dan juga tentunya sesuai dengan ketentuan dari prodi. Lalu saya ingin mengajukan proposal PA ini secara online. Jadi gunanya agar proses administrasi bisa lebih cepat dan juga terdokumentasi dengan baik. Dan yang ketiga yaitu mencatat dan memantau proses bimbingan dengan syarat minimal 8 kali. Jadi gunanya untuk memastikan bahwa saya sudah memenuhi syarat untuk melakukan sidang akhir. Lalu yang keempat yaitu mendapatkan notifikasi dari deadline, seminar, sidang, ataupun revisi. Gunanya tentu agar saya tidak terlewat dari tahapan-tahapan yang harusnya sudah saya penuhi. Lalu yang terakhir tentu mengunggah file, proposal, laporan, ataupun revisi. Gunanya yaitu supaya dokumen-dokumen ini bisa tersimpan dengan aman dan bisa diverifikasi oleh dosen pembimbing. Dan selanjutnya yaitu jika role dosen pembimbing itu menginginkan agar bisa memverifikasi dan memberi feedback dari proposal yang sudah submit. Gunanya tentu agar kualitas proposal ini sesuai dengan standar yang ada. Lalu yang kedua itu mencatat hasil bimbingan dan juga komentar via pertemuan. Gunanya yaitu tentu menjaga dokumen proses bimbingan. Lalu yang terakhir yaitu melihat histori progres mahasiswa bimbingan. Tentu agar dosen pembimbing ini bisa menilai konsistensi ataupun kesiapan mahasiswa sebelum menghadapi sidang. Dan selanjutnya yaitu untuk koordinator TA. Koordinator TA ini ingin bisa menetapkan atau mengganti dosen pembimbing atau penguji. Jadi gunanya bisa menyeimbangkan beban dosen dan juga mahasiswa tentunya. Lalu untuk mengatur jadwal seminar dan sidang akhir. Jadi memang untuk koordinator TA ini memiliki tugas untuk menetapkan TA ini tidak dengan rapi dan juga terhindar dari bentrok-bentrok
jadwal mahasiswa lain. Dan yang terakhir yaitu mengelola data pengguna. Ya tentu gunanya agar sistem ini bisa teratur dan juga akurat. Lalu yaitu untuk dosen penguji. Dosen penguji ingin melihat bahwa proposal mahasiswa itu sudah benar sebelum melakukan seminar atau sidang. Lalu ingin memberikan catatan revisi pada sidang akhir gunanya untuk memastikan bahwa mahasiswa sudah memperbaiki naskah ataupun proposal sesuai dengan standar atau sesuai dengan perbaikan sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu menilai hasil sidang akhir mahasiswa. Lalu untuk dosen PA sendiri, dosen PA ingin menerima atau meninjau topik tugas akhir yang diajukan mahasiswa bimbingan akademik. Sebenarnya tentu untuk topik ini bisa sesuai dengan minat, kemampuan, ataupun kompetensi dari mahasiswanya sendiri. Lalu yang kedua atau yang terakhir, itu memberi persetujuan atau revisi terhadap topik TA ini. Gunanya tentu biar topik yang dipilih itu layak diajukan ke tahap selanjutnya, ke tahap proposal, tahap seminar proposal. Lalu selanjutnya di sini ada fitur-fitur. Jadi untuk fitur yang pertama ada login atau SSO. Jadi di sini semua role itu memiliki akses untuk login. Tentu untuk setelah login mereka mempunyai haknya masing-masing. Lalu yang kedua untuk mengajukan topik dan juga upload proposal. Jadi mahasiswa itu akan menurut dari 3 top tadi atau 3 jenis PA tadi, lalu akan mengunggah hasil proposal yang sudah dibuat. Jadi sistem itu akan menyimpan status hasil uploadnya, apakah submit, sudah diverifikasi, ataupun belum terverifikasi. Lalu yang ketiga yaitu verifikasi proposal. Jadi dosen pembimbing ini akan memeriksa dulu proposal, lalu akan diberikan feedback atau revisi maupun persetujuan lulus atau tidaknya proposal. Lalu yang keempat yaitu log bimbingan dan upload draft. Jadi nanti mahasiswa akan mengunggah dulu draft tiap sesinya, tiap bimbingan, dan dosen bimbing itu akan memberikan komentar. Jadi sistem ini akan otomatis menghitung jumlah bimbingan yang sudah dilakukan mahasiswa dan juga dosen pembimbing. Lalu selanjutnya yaitu manajemen jadwal seminar dan juga sidang. Tentu yang memiliki tugas ini adalah koordinator PA. Jadi koordinator ini akan menjadwalkan seminar proposal dan juga sidang akhir. Jadi dia akan jadwalkan ruangannya, waktunya, dan juga penguji untuk menilai hasil dari sidangnya. Dan yang selanjutnya yaitu penilaian sidang dan juga revisi. Dan di sini tentu untuk role dosen penguji itu akan melakukan penilaian dan juga melakukan catatan revisi mahasiswa dari revisi yang sudah dilakukan sebelumnya, lalu diunggah untuk melakukan revisi final sebelum yudisium. Dan selanjutnya yaitu fitur tracking progress. Jadi di sini setiap role, mahasiswa, dosen, dan lain-lain itu akan memiliki hak mendapatkan notif mengenai tracking progress. Jadi akan menampilkan status progress atau status tahap masing-masing dari proposal, bimbingan, sidang, revisi, sampai dengan yudisium. Dan yang terakhir, notifikasi yang sudah dijelaskan sebelumnya, jadi sistem akan otomatis memberikan notifikasi tentang jadwal, revisi, dan juga deadline. Selanjutnya yaitu mengenai use case sistem PA. Yang pertama untuk laporan progres dan ekspor sendiri itu hanya dimiliki oleh koordinator PA. Jadi laporan progres yang bisa mengubah, menambahkan, atau menghapus itu hanya dimiliki oleh koordinator PA. Lalu untuk manajemen jadwal dan ruangan tentu seperti sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu hanya koordinator yang bisa mengatur ruangan, jadwal, penguji, dan lain-lain. Dan untuk pengungkapan pembimbing dan juga penguji itu dimiliki oleh koordinator PA juga. Lalu untuk notifikasi ini semua role akan memiliki atau mendapatkan haknya masing-masing. Misal mahasiswa akan mendapatkan notif mengenai ruangan, lalu misal dosen penguji akan mendapat notif mengenai mahasiswa yang akan diuji, dan role-role lainnya. Lalu untuk review dan komen, tentu untuk PA ini juga Sempro itu memiliki hak untuk mereview dan juga untuk melakukan komen itu hanya dosen penguji dan dosen pembimbingnya. Dan di sini juga ada input untuk merevisi dan juga unggah final hasil review dan komennya. Dan untuk selanjutnya untuk penilaian dan acara kurang lebih sama seperti review dan komen tadi, tetapi berbedanya yaitu untuk dosen penguji dan dosen pembimbing itu juga melakukan penilaian juga untuk acara sidang akhir ataupun seminar proposal. Di sini ada eksternnya tergantung dari kondisi mahasiswa tersebut. Apakah jika lulus berarti bisa lanjut ke sempro, dan bisa lulus lagi selanjut ke daftar sidang akhir, tergantung kondisi mahasiswanya. Lalu untuk login tentu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bisa
diakses semua role dari dosen PA sampai mahasiswa itu bisa melakukan login sesuai dengan aksesnya masing-masing. Lalu untuk log bimbingan dan juga unggah draft itu hanya dimiliki oleh dosen pembimbing dan juga mahasiswa. Jadi, yang akan melakukan bimbingan itu tentu mahasiswa, dan setelah melakukan bimbingan, mahasiswa itu melakukan unggah draft, jadi hasil revisi ataupun hasil perbaikan itu akan diupload di sini, dan juga harus update apa saja yang diubah selama proses bimbingan. Lalu untuk mengajukan topik TA, tentu mahasiswa di sini memiliki tugas untuk mengajukan topik, dan dosen PA di sini tugasnya untuk melakukan CC atau tidak topik yang diajukan. Lalu untuk pola profil dan juga preferensi, tentu hanya dimiliki mahasiswa setelah login atau sebelum login. Lalu untuk request pembimbing, itu tentu dilakukan mahasiswa, tapi prosesnya itu akan diajukan ke koordinator PA, apakah disetujui atau tidaknya. Lalu untuk arsip dokumen, kalau misalnya seperti tadi draft, itu dia akan mengupload hasil revisi, hasil perbaikan, hasil kesalahan, atau hasil yang kurang di proposal atau di draft. Lalu untuk di daftar seminar ini tentu harus melakukan cek seniority dulu. Dan juga seperti halnya daftar sidang akhir itu juga tentu harus melakukan cek seniority. Jadi setelah melakukan cek seniority dan berhasil dan lulus sidang akhir tentu akan lanjut ke tahap terakhir yaitu tahap bidik review. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai diagram diagramnya. Yang pertama mahasiswa akan melakukan login. Tentu semua role akan melakukan login, tapi sini untuk mahasiswa sendiri melakukan login dan jika tampilan sudah lengkap, bisa lanjut memilih topik PA-nya. Tetapi jika belum, mahasiswa perlu melengkapi dulu profil-profilnya dan juga referensi notifikasinya. Dan seperti biasa sebelumnya, ada 3 jenis PA. Jadi di sini mahasiswa melakukan pemilihan dulu, lalu memilih judul yang akan diangkat atau topik yang akan diangkat ke dosen PA. Dan jika disetujui oleh dosen PA, bisa lanjut membuat proposalnya. Tetapi jika belum, mahasiswa harus memilih ulang topik yang dipilih untuk PA. Nah, lanjut ke jika disetujui, maka mahasiswa akan melakukan submit proposal untuk melakukan sidang sempro. Dan di sini lanjut ke tugas koordinator PA, yaitu untuk memverifikasi proposal yang sudah disubmit oleh mahasiswa. Dan selanjutnya, jika sudah disetujui, maka sidang proposal akan dijadwalkan. Tapi jika belum, maka harus mengulang. Jadi tunggu sampai koordinator ini menyetujui proposalnya. Lalu lanjut ke sidang seminar proposal yang dilakukan oleh koordinator PA. Jadi koordinator ini akan mengatur sidang sempro dan mahasiswa akan melakukan sidangnya jika lulus, maka dia akan mendapatkan dosen pembimbing. Lalu tapi jika tidak, maka mahasiswa itu perlu mengulang lagi untuk melakukan submit ulang proposal untuk sempro. Dan tadi kembali lagi jika mahasiswa disetujui setelah mendapatkan dosen pembimbing atau setelah merubah dosen pembimbing melalui dosen koordinator, maka dia bisa melakukan bimbingan dengan syarat minimal 8 kali. Lalu selanjutnya, selama masa bimbingan ini, mahasiswa akan melakukan atau masuk dalam tahap waktu bimbingan. Jadi selama bimbingan ini akan mengubah draft, komentar, dan juga hasilnya. Dan setelah itu lanjut ke cek plagiasi, bisa lakukan di report untuk mengecek similarity-nya. Dan jika sudah masuk dalam skor yang sudah ditentukan, maka lanjut ke penilaian oleh pembimbing. Tapi jika belum, maka tentu harus memperbaiki dulu naskahnya. Dan jika baik lagi sudah dinilai oleh pembimbing, jika tidak perlu perbaikan, maka bisa langsung masuk ke syaratnya, yaitu dengan syarat jumlah bimbingan itu minimal 8, bisa melakukan verifikasi, atau jika belum, maka balik lagi penuhi dulu syarat tersebut. Lalu, jika sudah berhasil, maka mahasiswa bisa submit untuk melanjutkan ke berkas daftar sidang akhir. Dan di sini dari sidang akhir tentu diatur oleh koordinator PA. Jadi dengan syarat-syarat yang ada, koordinator PA di sini akan menjadwalkan ruangan penguji dan mahasiswa melakukan sidang akhir. Dan jika lulus, maka mahasiswa akan mengunggah naskah final dan juga mengupload dokumen resminya. Lalu jika belum, mahasiswa itu harus memperbaiki dulu hasil revisinya baru mengupload ulang. Dan jika sudah berhasil atau lulus, maka tahap selanjutnya tentu yaitu mahasiswa bisa melakukan bidik review. Baik, sekian presentasi saya mengenai hasil dari UTS laporan 1 lunak. Mohon maaf, sekian, terima kasih.